wajib sekali kita syukuri sebagai bahan perbandingan agar kita mau bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Tidak semua nikmat tersebut oleh Allah dibagikan. Kalau untuk urusan nikmat akhirat itu Allah pilih-pilih, tidak semua oleh Allah itu diberikan. Tapi kalau untuk urusan nikmat dunia itu oleh Allah memang sengaja diberikan kepada siapa yang bertakwa dan kepada siapa yang tidak bertakwa. Bahkan orang kafir pun itu oleh Allah juga diberikan nikmat terhadap nikmat dunia. Nah, ini artinya mengapa akhirat itu begitu spesial bagi Allah dan dunia ini seakan-akan tidak ada artinya. Ini agar kita mau belajar bahwa kehidupan kita yang kita jalani pada saat ini hanyalah senda gurau. Yang artinya kalau barang yang demikian tidak berharganya itu biasanya itu diobral habis-habisan. Ini saking tidak berharganya dunia yang kita tempati ini diobral kepada siapapun. Tapi untuk harga yang begitu mahal akhirat ini ternyata dispesialkan oleh Allah, itu hanya untuk orang-orang yang benar-benar mau mendekat kepada Allah. Itu artinya mudah-mudahan kita ini termasuk dari bagian orang yang benar-benar rindu terhadap kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memberikan cucuran rahmat yang sangat luar biasa kepada kita, dan kita termasuk hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cuaca sekarang ini tidak menentu. Ini harusnya kan hujan ini berhentinya bulan apa biasanya? Februari atau Desember sih? Itu aja dah. Coba kita perhatikan sekedar evaluasi terhadap pengetahuan kita. Sinyal pertama kali dulu itu yang ada di ponsel kita sinyal apa sih? Ada kalau dulu tuh, kemudian ada H+ ya kalau nggak salah. Munculnya sinyal setiap mau naik pangkat dari E ke H kemudian H+ itu biasanya dimulai dengan sebuah wabah penyakit, Pak. Dulu tuh pernah kita kenal istilahnya sebelum virus corona itu flu burung, Pak ya. Setelah flu burung itu usai, itu muncul jaringan apa, Pak? 3G apa 4G? 3G. Baru setelah itu ada istilah flu babi juga, Pak ya. Namun setelah flu babi itu usai, muncullah itu 4G. Nah, mau memunculkan istilah 5G itu ada virus lagi yang terakhir kita menimpa kita, yaitu virus corona. Baru kemudian itu muncul 5G. Dan teman-teman para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata skenario globalisasi itu sangat luar biasa, dan kita terkadang nggak sadar bahwa kita ini dikendalikan oleh orang-orang tertentu yang memang perjalanan kita seakan-akan biasa, tapi sebenarnya ada yang bikin skenario tersebut. Sehingga apa? Kita itu hanya mengikuti dari skenario dari hidden skenario tadi itu. Ini kalau kita tidak pintar-pintar para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita termasuk bagian dari arus tersebut. Nah, arus tersebut itu maksudnya bagaimana? Ya, kalau mereka pro, kita pro,
ini biasanya diempan nih, tapi kalau sudah tidak upload tinggal dimatiin. Bagaimana caranya? Banyak sekali cara mereka, elit-elit global ini, untuk menghancurkan generasi-generasi setelah kita ini. Dengan cara apa? Mungkin para jamaah sudah mulai mendetek bahwa generasi pasca kita ini sangat luar biasa sekali. Di antaranya yang sudah mulai pudar, itu etika di sekolah sudah mulai sangat-sangat pudar. Dari mana kok bisa seperti itu? Padahal pergaulannya itu di sekolah, di tempat pendidikan. Ini yang disebut para jemaah itu arus yang sengaja diciptakan, tapi seakan-akan tidak diciptakan, begitu saja. Kalau dulu kan kita sangat kental dengan istilah etika. Dengan cara apa polanya? Mulai dikurangi pelajaran-pelajaran yang berkenaan dengan etika. Mungkin para jemaah dulu pernah mendengar istilah PKN ya, atau PPKN. Sekarang sudah mulai nggak ada ya, kalau nggak salah itu. PNP. Berarti itu sebelum saya, berarti itu. Di generasi saya sudah PPKN. Nah, pelajaran agama di sekolah itu porsinya hanya 2 jam kalau nggak salah itu. Dan sudah mulai itu dikurangi pelajaran-pelajaran yang sudah bersentuhan dengan etika. Sehingga apa? Tidak ada lagi itu moral di sekitar pendidikan. Kalau di pendidikan saja sudah tidak ada moral, bagaimana yang tidak menyentuh dengan pendidikan? Nah, itu sudah mulai digerus sedikit demi sedikit. Nah, bagaimana pola tersebut? Kenapa sampai betul-betul menyentuh kepada ranah kita? 24 jam mereka itu tidak pernah berhenti untuk berpikir bagaimana menghancurkan generasi-generasi penerus kita ini, agar mereka itu sudah tidak lagi berpikir bagaimana memajukan bangsa, bagaimana memajukan agama. Nah, dengan cara apa lagi mereka itu? Mereka memberikan fasilitas terhadap kita untuk mendapatkan sesuatu itu dengan cara yang lebih mudah. Sekarang ini hiburan itu nggak perlu kayak dulu, Pak. Kalau dulu mungkin di era kita hiburan itu, kita itu kudu nunggu dulu layar tancap dulu ya. Layar tancap baru tuh kita ada hiburan. Saat ini nggak perlu dengan adanya layar tancap tersebut, tapi sudah ada layar ponsel. Itu kita nggak keluar kamar 2 hari sampai 3 hari itu kita bisa, yang penting ada ponsel. Akhirnya apa yang terjadi? Disinilah kemudian mulai berkurangnya virus-virus positif itu, kemudian digerus, kemudian dicomot, sehingga yang diganti dengan virus negatif. Kita tahu lah bagaimana ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita dan kehidupan generasi kita. Hancur moral sedikit demi sedikit. Ini yang perlu kita pahami, bapak-bapak, yang insya Allah kalau kita tetap berpegang teguh terhadap agama kita, didikan agama kita, di generasi kita insya Allah akan selamat. Tapi kalau kita sudah mulai benar-benar melupakan etika agama kita, ya sudah selesai, sudah harus generasi kita, generasi setelah kita ini selesai sudah. Nah, itu makanya kalau dulu itu insya Allah bapak-bapak mengalami semua. Kalau kita nggak ngaji itu kita dipecut loh sama bapak kita itu. Meskipun tempat ngajinya punten, kadang dilanggar jauh sekali itu, hanya berbekal pakai lampu template gitu loh. Kita berangkat dulu mau hujan kayak atau apa. Sekarang kadang punten, musola itu nggak kurang loh, masjid itu nggak kurang. Gak kayak dulu lah. Bahkan terkadang itu sangat dekat dengan rumahnya, tapi susah untuk bergerak ke sana. Ada apa sebenarnya? Nah, ini perlu kita tanyakan. Kenapa generasi kita ini begitu susah itu untuk menyentuh terhadap tempat-tempat ibadah tadi itu? Ternyata tadi di balik itu semuanya ada istilahnya itu hidden scenario. Jadi sengaja memang, tapi seakan-akan itu tidak sengaja.
Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu muqaddimah sedikit dari Al-Fakir. Kita lanjut pembahasan kitab kita Bidayatul Hidayah. Wa inna dhalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal ilmi darjatal ulama wa ma warada fihi min al-akhbar wal athar wa yulhiyaka an qawlihi. Orang yang menuntut ilmu itu oleh syaitan itu mereka diberikan angan-angan, punya cita-cita untuk menjadi ulama. Kenapa diberikan angan-angan seperti itu? Karena kalau menjadi ulama itu biasanya dihormati. Kalau sudah dihormati itu biasanya gampang untuk mendapatkan pundi-pundi duit. Kalau sudah gampang mendapatkan pundi-pundi duit, itu biasanya terlena. Sehingga tujuan untuk ngajar itu sudah bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tujuannya hanya sekedar hablum minan nas. Hablum minan nas tadi akan tercipta kalau ada syarat-syaratnya. Saya ngajar kalau dikasih amplop. Kalau saya nggak dikasih amplop, saya nggak ngajar. Selesai berarti urusan kan. Nah ini iming-iming seperti itulah yang dilakukan oleh setan. Jadi biar kita ini punya cita-cita untuk menjadi ulama, biar nanti kita dihormati dan mendapatkan undangan. Itu yang benar-benar oleh setan itu dibisikkan kepada hati manusia. Maka para jamaah, wa yulhiyaka an qawlihi, dan setan itu membuat kita lalai terhadap sabdanya Nabi. Apa di antara sabdanya Nabi itu? Katanya, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Nah, ini yang perlu kita istilahnya itu benar-benar waspadai. Apa katanya Nabi? Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, ia hanya bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita, jadi apa tadi tujuan daripada nuntut ilmu itu kan biar kita ini dapat hidayah, biar kita ini semakin dekat kepada Allah. Tapi katanya Nabi, kalau ternyata dengan semakin bertambahnya ilmu kita semakin jauh daripada Allah, berarti kita gagal menuntut ilmunya, nggak dapat hidayah kita ini. Kan kita tujuannya itu untuk mengetahui sesuatu, biar ketika kita mengetahui sesuatu tersebut semakin tahu bahwa ya Allah kita ini ternyata memang orang bodoh. Setelah mengetahui dengan sadarnya diri pribadi kita ini bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, dan kita lagi-lagi lahir bijuhulina, kita lahir itu dengan kebodohan kita. Lalu kemudian kita belajar untuk tadi tujuannya mendapatkan hidayah, biar kita semakin dekat kepada Allah. Maka tadi katanya Nabi, siapa yang ditambah ilmunya tapi ternyata dia ini semakin bertambah jauh daripada Allah, berarti dia itu tidak mendapatkan hidayah. Nah ini yang perlu waspada para jemaah. Kemudian sabda Nabi juga ini, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Nah, di antara sabda Nabi, orang yang paling keras nanti siksanya di hari kiamat siapa? Adalah orang alim, orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Nah, tapi dia memiliki ilmu, dia tidak mengajar, ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya tidak diajarkan. Maka ini nanti balasannya dari Allah, dia akan diazab dengan azab yang begitu pedih. Asyaddu, berarti ini paling penting. Jadi kalau kita punya ilmu jangan pelit, ayo ajarkan biar bermanfaat. Suatu saya ilmunya cuma tahu Al-Fatihah, ajarin ke siapa? Ke orang-orang dekat kita. Ajarin ke istri, ajarin kepada anak. Kalau ngajarin ilmu itu nggak semakin miskin, Bang. Beda kalau kita itu ngasih duit. Kalau kita ngasih duit itu semakin berkurang, tapi semakin kita memberikan ilmu kepada orang lain, maka kita juga semakin pintar. Kenapa
Kenapa bisa seperti itu? Karena kita mau buka buku-buku kita gitu loh. Takut ada yang salah. Maka jangan pelit terhadap ilmu pengetahuan. Kita tahu, ayo kita ajarkan. Karena tadi ancamannya paling kerasnya azab nanti di hari kiamat itu adalah orang yang berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Maka ini perlu kita hati-hati. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini terlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Amin. Wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Ini penyakit, benar-benar penyakit ya. Hati yang tidak khusyuk itu. Kita harus akui kok, pribadi kita ini untuk benar-benar menyatu dengan Allah itu susahnya minta ampun. Susah sekali, Pak. Kita harus akui dengan kesadaran pribadi kita bahwa kita ini makhluk yang lemah. Seringkali harusnya kita ini fokus kepada Allah, ternyata kita lalai. Harusnya pada saat kita sholat itu, ini pikiran, hati, otak kita semuanya itu tertuju kepada Allah. Ternyata itu di otak kita, di hati kita masih tersimpan noda-noda ke dunia. Kita masih berpikir, ntar habis sholat ini saya mau ngapain ya? Ikut taklim apa enggak ya? Nah, kayaknya saya habis sholat ikut taklim, habis taklim saya akan yang berdagang mah jualan, yang tidak berdagang kayaknya saya pengen olahraga. Masih saja terbesit dengan dunia ini. Maka ayo sadari betul bahwa doa ini sangat luar biasa. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Karena apa? Ya tadi Pak, khusyuk itu susah untuk sekelas kita ini. Tapi bukan berarti tidak bisa, harus dilatih. Wa amalin la yurfa, dan amal yang tidak diterima. Kita sudah sholat, kita sudah sedekah, naudzubillah ternyata sholat kita tidak diterima. Naudzubillah ternyata sedekah kita tidak diterima. Ustaz, jadi percuma dong saya sholat, jadi percuma dong saya menjadi orang baik. Tidak ada yang percuma, cuma untuk mawas diri terhadap pribadi kita, sholat kita dulu Pak. Sekarang gini deh Pak, kita mau nggak oleh tetangga kita itu dikasih barang, bagi barang atau makanan lah makanan, ternyata makanannya udah basi Pak. Mau nggak? Halo? Mau nggak? Nggak mau. Sekarang gini gitu, kita ini menghadap kepada Allah. Allah tuh pengennya ketika menghadap kepada Allah itu kita dalam keadaan suci. Makanya kita wudu dulu, pakai pakaian yang bersih, rapi. Pakaian sudah bersih, kita sudah wudu, tapi ternyata kita memotori itu semuanya dengan hati yang kurang khusyuk gitu loh. Maka ya tadi perlu kita antisipasi. Ya Allah, ternyata saya selama ini apa istilahnya, menghadap kepada Engkau dengan hati yang begitu kotor. Maka perlu kita antisipasi tadi dengan doa kepada Allah, wa min amalin la yurfa, dan amal yang tidak diterima. Kemudian yang terakhir, wa du'ain la yusma, dan doa kita yang ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti Pak, itu kan ya, kalau ternyata doa kita ditolak, jangan salahin Allahnya, salahin kitanya. Ya terkadang maaf deh gitu kan, kita ini benar-benar kurang beradab kepada Allah Pak, benar-benar kurang Pak. Sekarang kalau kita di dalam Al-Quran itu kan begini Pak, itu wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah itu kurang apa sama kita Pak? Allah udah kasih semuanya sama kita, tapi ternyata ini sering kali kita itu melalaikan panggilan Allah. Sering kok Pak kita melalaikan panggilannya itu.
5 waktu kok cuma itu. Ya paling 5 menit lah. Waktu kita 24 jam, 5 kali 5 sama dengan 25 menit Pak kita itu dipanggil, anggaplah paling lama sebenarnya 5 menit itu dari 24 jam. 5 menit saja itu terkadang kita ini masih kalah ya. Padahal waktu kita itu 24 jam. Sekarang gini dah, logika kita sebagai manusia, kita bekerja dari jam 7 sampai jam 4. Ternyata di waktu masuk kerja tersebut gitu, kita selama masuk jam 7 atau jam 8 sampai jam 12 dah kita masuk kantor, jam 8 masuk. Setelah itu ternyata apa? Kita malah ngopi Pak. Seperti biasanya berita-berita viral itu teman-teman PNS itu, waktu masuk kantor ternyata mereka malah ngopi di warung. Ini kira-kira kesan kita ngomel nggak Pak? Ngomel. Karena pada saat itu waktu jam kerja. Lalu bagaimana dengan Allah Pak, yang sering kali kita curangi waktunya itu? Maka apa istilahnya? Kalau Allah itu tidak maha sabar Pak menghadapi manusia-manusia model kayak kita ini kita sudah dibinasakan Pak. Lah bener, bagaimana tidak, Allah udah kasih nyawa yang tidak ada satupun makhluk yang mampu menciptakannya. Secanggih-canggihnya silahkan bikin nyawa, nggak ada Pak, nggak ada yang bisa. Allah udah kasih nyawa sama kita. Allah udah kasih jasmani kepada kita. Allah udah kasih pakaian, Allah udah kasih harta, Allah udah kasih rumah. Ternyata balasannya demikian gitu. Bagaimana nggak sakit hatinya gitu, kalau itu terjadi sama kita? Allah panggil kita itu kan pada hakikatnya biar kita itu dekat sama Allah gitu. Tapi ternyata kita malah nolak. Gimana nggak sakit hatinya gitu loh. Kalau ini logika kita sebagai manusia, orang yang sudah kita empanin, orang yang sudah sering kita bantu, orang yang sering apapun yang terjadi kepada dia, kita selalu ada di belakang dia. Bahkan sekolahnya kita bantu, bahkan orang tuanya kita bantu. Tapi ternyata pada saat kita butuh terhadap dia malah tidak datang, dia malah berkhianat kepada kita. Betapa hancurnya kita pada saat itu. Orang yang begitu kita percaya ternyata nusuk dari belakang. Ini logika manusia kita gitu. Lalu bagaimana kita ini kepada Allah yang sering kali berkhianat kepada Allah? Allah gak minta lama terhadap kita, cuma 5 menit kok. Itu pun udah kelamaan. Yang sering kali terjadi terhadap kita itu, sholat yang 5 menit itu membuat kita jenuh. Apalagi imamnya, misalkan imamnya bacaannya itu bacanya panjang-panjang. Di imam gak ada ayat lain apa? Udah tahu tarawih masih baik panjang bacaannya, udah tahu ngantuk, protes masih kita. Itulah saking kotornya hati kita yang perlu kita ini bersihin sebersih-bersihnya. Maka sekali lagi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak diterima, dan juga doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah cerita ini di kitab Bidayatul Hidayah ini. Marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bi maqarida min nar. Fakultu man antum? Qalu kunna na'muru bil khair wa la natihi wa la bisyarri wa natihi. Ini mumpung di bulan Rajab masih ini, kalau nggak salah sekarang tanggal 29 ya. Nah ini marartu lailata usriya bi aqwami tuqradu shifahu. Nabi itu pada saat malam Isra dan Mi'rajnya itu, nah beliau bertemu dengan satu kaum, di mana kaum tersebut bibirnya digunting, dipotong bibirnya ini. Sehingga Nabi itu bertanya, "Man antum? Kalian ini siapa? Kok bisa sih bibir kalian itu dipotong?" Apa jawaban mereka? Qalu, mereka menjawab,
kunna na'mur bil khair, kami ini penyeru kebaikan, orang yang mengajak kebaikan atau orang yang berdakwah. Wa la na'tihi, tapi kami enggak kerjakan, mengajak orang untuk kebaikan, tapi dia sendiri enggak kerjakan. Wa nanha 'anil syarri, dan kami mencegah daripada kemungkaran, daripada keburukan. Ayo, jangan minum khamar, jangan berjudi. Wa na'tihi, tapi dia malah minum sendiri khamarnya. Ini sama seperti ulama-ulama Yahudi dulu, Pak. Itu kenapa ulama Yahudi itu didakkan oleh Allah. Mereka ngajak kebaikan, tapi mereka enggak berbuat kebaikan yang tersebut. Mereka mencegah kemungkaran hari ini, besoknya mereka malah yang berbuat kemungkarannya, sehingga mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu adab daripada Allah Subhanahu wa taala yang dipertontonkan pada saat malam malam Isra dan Mi'raj tersebut adalah orang yang mengajak kepada kebaikan, anggaplah muballigh dengan lisannya, tapi dia sendiri tidak mengerjakan hal tersebut, dan mencegah orang-orang untuk berbuat kemungkaran, tapi dia sendiri malah berbuat kemungkaran tersebut. Ini naudzubillah, ini gambaran Pak buat kita nanti kalau ternyata kita hanya bisa ngomong doang, kabur maktan indallah. Ini yang disebut kabur maktan. Dia ingin menipu kepada Allah, tapi pada hakikatnya dia yang tertipu. Maka di sini kita hati-hati betul, Pak. Mengajak kepada kebaikan itu harus kita dulu. Fa iyyaka ya miskin an tud'ina litazwirihi wa tadalla bihablil gurur, wa wailul lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan, wa wailun lil alim haitsu lam ya'mal bima 'alima alf marrah. Fa wailun lil jahil, celaka bagi orang yang bodoh. Ini orang bodoh celaka, Pak. Haitsu lam yata'allam marratan wahidatan, karena dia tidak mau belajar. Udah sadar betul, udah tahu dirinya bodoh, tapi nggak mau belajar. Nah, ini kan diantaranya, Pak. Ini diantaranya kenapa kita tertunda untuk melakukan kebaikan. Ternyata al-qanaatu bil jahli. Di antara kita itu semakin susah untuk berbuat kebaikan, kita ini ternyata qanaah terhadap kebodohan. Harusnya kalau qanaah itu qanaah dari apa, Pak? Kalau qanaah itu dari rezeki, menerima apa adanya. Dikasih oleh Allah 5.000, ya itu rezeki kita. Gak usah frontal, giliran saya 5.000 sih, dia 10.000, gak adil banget sih. Kan kadang kita seperti itu. Tapi kalau untuk urusan ilmu beda. Jangan al-qanaah, jangan qanaah kita kalau terhadap ilmu. Hirsun, tamak, itu yang diperintahkan kepada kita. Jangan terlalu nikmat dengan kebodohan. Kalau kita sudah tidak tahu tentang syariat, kalau kita sudah tidak tahu tentang akidah, itu wayahnya, itu waktunya buat kita ya belajar biar kita tahu. Kalau untuk urusan ilmu, pengetahuan, lebih-lebih pengetahuan agama, hirsun, wajib tamak. Tapi beda kalau untuk urusan dunia, itu kita diwajibin untuk qanaah. Bahkan lihatlah yang lebih rendah daripada kita, jangan dibolak-balik. Sering kali kita ini dibolak-balik. Untuk urusan dunia kita melihat kepada yang di atas, enak ya jadi kamu ya. Rumahnya bertingkat, pagarnya sampai pakai pagar emas, mobilnya sampai mobil dua, apa istilahnya, 2 pintu.
pick up 2 pintu Pak ya. Yaitu kita itu yang sering kali terjadi berantem sama suami istri. Gara-gara apa? Tidak kuat beli sepeda motor. Gara-gara apa? Iri terhadap tetangga. Ini iri yang salah. Bagi ini sekali lagi kita kembalikan kepada hati kita. Ayo bersih itu hati-hati yang seperti itu. Nah, celaka orang bodoh yang tidak mau menuntut ilmu. Tapi wa wailun lil alim, tapi lebih celaka orang yang memiliki ilmu yang bagaimana haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrah. Dia jauh lebih celaka ketika dia punya ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Nauzubillah summa nauzubillah. Orang bodoh celaka yang tidak mau belajar, orang alim jauh lebih celaka yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Bukan hanya diajarkan, ngamalin. Di antara amalan ilmu itu ya diajarkan. Gitu. Maksudnya apa? Amalin itu ya diajarkan tapi juga dikerjakan untuk pribadinya. Dua-duanya Pak diancam. Dua-duanya, yang bodoh juga celaka, yang alim lebih celaka lagi. Bahkan nanti azabnya itu di hari kiamat itu asyadun nas, paling pedihnya Pak. Orang alim itu kalau ternyata kealimannya itu dia tidak bermanfaat ilmunya. Sekali lagi tadi Pak, saya menekankan kepada saya pribadi dan kepada para jamaah semuanya, kalau ternyata pribadi kita memang merasa bahwa kita ini adalah orang bodoh, ingat kita punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Jangan bosan-bosan, biarin ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Yang penting kita berada di tempat yang baik. Dengan berada di tempat yang baik ini sudah dicatat kebaikan oleh Allah. Daripada hutan gitu aja. Kita di kamar, kemudian Allah cabut nyawa kita. Saya mau tanya, di kamar pada saat kita selimutan, itu kira-kira kalau kita mati husnul khotimah enggak Pak? Belum tentu. Ya kan Pak ya? Belum tentu. Ada yang husnul khotimah kalau ternyata di kamar dia lagi megang tasbih misalkan atau lagi megang Quran, dibaca oleh Qurannya, mati di kamarnya. Husnul khotimah kan gitu Pak. Tapi kalau kayak gini, insya Allah kita menjadi saksi semuanya. Kita lagi nuntut ilmu, kemudian dicabut nyawa kita. Husnul khotimah enggak? Husnul khatimah Pak. Karena apa? Ini sudah janjinya Allah. Siapa yang nuntut ilmu itu fisabilillah, dia itu dalam keadaan fisabilillah hatta yarji, sampai dia pulang. Kalau kita belum pulang Pak, sampai nanti jam 12 kita ternyata belajar terus, maka kita digolongkan sebagai fisabilillah. Ya kalau begitu saya pengen fisabilillah terus kan. Yaudah deh belajar 24 jam. Lagi pun juga kalau ternyata kita belajar non-stop. Maka bagaimana caranya? Coba Bapak harus bahagia. Kalau Bapak punya modal anak yang pada saat ini dimondokin ke tempat pondok pesantren, atau di tempat-tempat yang menuntut ilmu agamanya Allah, harus bahagia, harus senang. Karena nggak semuanya Pak dikasih rezeki seperti itu. Kenapa? Terkadang anaknya mau, bapaknya nggak mau. Terkadang bapaknya mau, anaknya yang nggak mau. Harus satu rumpun, harus satu ide, harus satu gagasan. Maka kalau ada anak yang pada saat ini dimondokin tuh oleh bapak, maka itu rezeki besar. Maka bapak sudah menanam pohon di surganya Allah, yaitu anak bapak. Jangan sedih Pak kalau misalkan putra Bapak itu ternyata tinggal di pondok. Misalkan Pak Punten, kan sekarang ini banyak sekali viral-viral itu Pak. Entah itu berantem dengan temannya, dibully sama temannya. Kemudian ada kejadian juga itu yang pondok pesantren yang roboh itu kan ya. Betul kita sedih, tapi nggak usah nuntut terlalu banyak dah. Gitu loh.
Ya misalkan dia dibully oleh temannya kemudian dia meninggal, itu menjadi salah satu sebabnya. Tapi yang perlu kita syukuri, alhamdulillah dia dibully di pondok, bukan dibully di luar. Contoh misalkan Pak, itu kan yang sering terjadi itu berantem di luar waktu belajar, sehingga Pak misalkan dia meninggal, jelas Pak dia itu belum tentu dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kan kalau di dalam pondok Pak itu di tempat belajar dia mati Pak, maka insya Allah dia husnul khotimah. Betapa senangnya kita itu punya keluarga lebih anak yang mudah-mudahan anak tersebut hafal Al-Quran, kemudian nanti ternyata memberikan mahkota terhadap kita. Itu diantara kebahagiaan sebagai orang tua yang memiliki anak hafal Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya anak kita ini hafal Al-Quran. Nah, tapi yang jadi catatan jangan cuma hafal. Ini diantara yang Nabi benar-benar pesan sama kita. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Nanti itu di zaman kita saat ini tuh Al-Quran itu hanya tersisa huruf-hurufnya saja. Ustaz, orang banyak kok yang hafal, banyak kok yang baca. Ya, yang hafal banyak, yang baca banyak. Tapi yang mengamalkan sedikit. Itu yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar, sampai menunjuk itu nanti orang yang baca dan hafal Quran itu hanya sampai tenggorokan. Itu yang yang dicamkan oleh Sayyidina Umar. Kenapa bisa seperti itu? Karena nanti hafalan itu hanya sekedar menjadi hafalan untuk syarat masuk UIN, untuk syarat ini, untuk syarat itu, bukan lillahi ta'ala. Ada yang baca Al-Quran itu hanya sekedar pengen tahu, tapi tidak mengamalkan. Kalau sudah seperti itu, maka jelas bukan hanya Al-Qurannya tinggal daripada huruf-hurufnya, tapi juga wala yabqa minal Islam illa ismuh, dan tidak tersisa daripada agama Islam itu kecuali namanya. Saat ini Pak, terutama di Indonesia, ini penganut agama terbesar kan agama Islam Pak ya. Hampir semuanya itu. Tapi tengok Pak, tengok baik-baik, yang mengerjakan syariat Islam itu berapa persen? Orang yang suka mampu, orang yang tidak ibadah, itu ternyata setelah dicek itu mereka KTP-nya Islam. Orang yang suka kumpul kebo, orang yang masuk ke diskotik, orang yang sering berbuat maksiat, setelah dicek KTP-nya Islam. Maka benar katanya Nabi, wala yabqa minal Islam illa ismuh. Ini kita hidup ini pada saat ini beragama itu yang baik dianggap asing pada saat ini Pak. Orang yang taat itu terkadang diledek Pak. Iya soalim. Coba dapat. Orang-orang yang mau hijrah dari tempat anggaplah comberan Pak, yang tempatnya hina, kemudian dia pengen hijrah, itu pasti dicengin Pak. Dan nanti akan semakin tahun ini bertambah, agama kita ini semakin asing. Ya, hanya sekedar banyak pemeluknya saja, tapi pada konteks isinya itu enggak ada. Maka katanya Nabi itu Pak, ya, yang diperingatkan kepada kita, yushikul umam antada'a kama tada'a akalatu ila qas'atiha. Karena kita hanya mayoritas, maka kita paling gampang itu untuk dimusnahkan. Karena hanya mayoritas, tapi nggak ada kualitas. Kan tadi syariat itu kualitas kita Pak. Agama ini kalau hanya sekedar nama, berarti nggak ada kualitasnya Pak. Meskipun sebanyak-banyaknya jumlah kita, nggak ada apa-apanya di hadapan musuh kita, di hadapan orang-orang kafir. Makanya itu Pak, setan Pak, ini setan nih Pak, saya ingin sampaikan kepada Bapak ini. Setan itu paling senang kepada orang bodoh yang beribadah Pak, meskipun jumlahnya itu 1000. Ayo ibadah terus. Takut setan? Enggak. Justru setan memang pengen tuh orang bodoh terus beribadah. Sebab apa? Dia nggak ngerti syariatnya. Setan itu jauh lebih
seseorang yang ngerti syariat, meskipun dia nggak beribadah, meskipun dia kondisinya dalam keadaan tidur. Tapi orang bodoh yang jumlahnya 1000, Pak, dia beribadah, justru itu yang oleh setan ditunggu-tunggu. Ayo kamu ibadah. Bahkan yang sering terjadi nih, Pak, yang sering terjadi ini, perayaan yang kita anggap sunnah, perayaan yang kita anggap mubah, itu terkadang, Pak, lebih mewah, lebih wah daripada kewajiban itu sendiri. Rajaban, saya contohkan, Pak, Isra Mi'raj, Pak, megah apa enggak, Pak? Mewah apa enggak, Pak? Acaranya Masya Allah dihadirin, berbagai macam pihak datang, RT, RW, Ustadz, masyarakat, semuanya datang berkumpul di situ. Isra Mi'raj itu menceritakan tentang perjalanan Nabi ketika Nabi mendapatkan perintah untuk sholat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah zakat. Itu Nabi hanya melewati wahyu malaikat Jibril, tapi sholat Nabi langsung menghadap kepada Allah. Perayaannya mewah, begitu megah, tapi pada prakteknya ketika Allah memerintahkan untuk ibadah sholat, isinya kosong. Ini realita kita pada saat ini, yang seringkali yang kita anggap sebagai hal yang mubah atau dianggap sunnah lebih mewah daripada yang wajib. Ini yang kita disebut talbisul iblis, mengagung-agungkan yang sunnah tapi yang wajib ditinggali. Bahkan terkadang yang wajib malah digugurkan. Mau kemana? Ini wajib, Pak, buat kita ini, wajib, Pak, di dalam pribadi kita. Jangan sampai mengagungkan yang sunnah malah merendahkan kepada yang wajib. Kalau giliran sholat aja itu, Pak, giliran sholatnya itu pengennya cepet-cepet. Padahal kan pesan moralitasnya jelas. Isra dan Mi'raj itu pesan moralitasnya adalah kita diperintahkan sholat, bukan perayaannya. Perayaan bukan tidak boleh, boleh silakan mau adakan perayaannya, tapi apa bantunya? Tapi setelah itu pelajaran yang wajib kita praktekkan adalah sholatnya. Tapi ya. Jadi jangan hanya besar di perayaannya, tapi kecil itu pada prakteknya. Justru prakteknya harus lebih mewah. Pak, sedikit saya ingin tambahan ini. Di Rusia itu, Pak, Rusia ada negara kecil, kalau nggak salah itu presidennya kemarin itu minta juga ditangkap oleh Donald Trump. Nah, Zelensky, presiden dari Ukraina itu minta agar presiden Chechnya, ya kalau nggak salah itu ditangkap juga itu, Pak Kadyrov itu. Kenapa? Itu termasuk bagian daripada ante-antenya Rusia. Karena memang sekutu kuat dengan Rusia. Cuman yang pengen saya sampaikan begini, Pak, bukan sekutunya. Yang pengen saya sampaikan, Chechnya pada saat mereka melaksanakan ibadah sholat subuh, Pak, itu bukan hanya masyarakat sipilnya, tapi semua bala tentaranya wajib berjamaah, Pak. Itu di negara komunis, di tengah-tengah negara komunis Rusia. Jadi Chechnya itu berada di sekitaran Rusia. Nah, subuhnya, Pak, itu seperti pasar, begitu ramai, nggak kayak model kita kan, gitu kan ya. Maghrib saja udah mulai sepi. Yang biasanya paling ramai dah maghrib itu. Tapi sekarang itu kalah, benar-benar kalah itu. Dengan hiburan kita kalah, dengan nikmat-nikmat kita kalah semuanya. Sehingga apa? Keropos kualitas keimanan kita, keropos kualitas keislaman kita. Kalau sudah seperti itu paling gampang, Mbak, kita ini dihancurkan. Sebab apa? Kita sudah tidak memiliki keberanian untuk
memperjuangkan agama kita, musuh-musuh kita semakin diberikan keberanian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendiri pada saat itu seperti buih, Pak, tidak memiliki keberanian. Diombang-ambing, suruh ke barat ikut, suruh ke timur ikut. Kita sudah gak berani tentang. Kenapa? Karena kita ini diibaratkan ikan sudah kena sama kainnya, Pak. Itu tinggal diangkat saja. Sekarang kita emang sebegini, iya. Sekarang begini deh, Pak. Ini deh. Betapa kita pada saat ini tidak ada keberanian untuk memperjuangkan agama kita. Saya contohkan sedikit begini, Pak. Ini kalau misalkan ini setiap hari Jumat ini kita ada celengan tuh jalan di hadapan kita. Di kantong kita itu ada 1.000, ada 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, ada 100.000. Masuk ke celengan masjid itu yang mana, Pak? Hah? 100.000. Yakin dong? Ini salah satu contoh kecil buat kita, Pak. 100.000 dibawa ke masjid itu angka yang besar apa yang kecil, Pak? Besar. Masuk ke celengan berat apa enggak, Pak? Halo? Mau jawab aja berat loh. Ini baru mau jawab, belum memasukkan duit yang 100.000 itu. Ini untuk urusan agama kita. Betapa lemahnya kita untuk memperjuangkan agama kita. Tapi 100.000, Pak, yang tadi angkanya besar, ketika dimasukkan ke celengan masjid, itu akan menjadi kecil, Pak, kalau kita bawa ke mall, kita bawa ke pasar. Jelas di sini nilainya di mana, Pak ya? Ternyata memang hati kita pada saat ini terpaut atau mu'allaqun bid-dunya. Hati kita ini masih cenderung dengan urusan dunia, Pak. Atau bawa 100.000 ke mall cukup buat beli. Nah, kan itu model kayak kita, Pak. Lah terus, kalau logikanya kita balik, atuh 100.000 mau masuk surga. Surga naon? Coba kita balikkan seperti itu. Jangan kalau untuk urusan dunia kita wah sekali, tapi untuk urusan akhirat kita mendiskreditkan, mengecilkan. Ayo kita bolak-balik gitu loh. Logika akhirat kita harus lebih kita unggulkan. Jangan melulu logika dunia ini yang benar-benar kita unggulkan. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bahan kesimpulan dari saya pribadi pada pagi ini menjadi catatan buat kita semuanya. Ayo, ini agama ini bukan punya orang lain, ini punya kita. Kalau bukan kita yang memperjuangkan, lah siapa lagi? Kan ada ustaz. Jangan cuma ustaz saja ini, ustaz ini belum tentu selamat. Ayo kita bareng-bareng gotong royong membangun ini agama. Kalau bukan kita, itu ya siapa lagi? Banyak orang yang menghancurkan agama kita ini, Pak. Dari dalam maupun dari luar. Yang bahaya itu orang-orang munafiknya itu, Pak. Yang biasa berjubah, yang biasa so'anim, tapi menghancurkan, merongrong agama kita ini dari dalam. Berdakwah seakan-akan bahwa korupsi itu adalah uang haram, kita berantas habis-habisan. Tapi ternyata dia biar berok daripada korupsi. Itu yang paling bahaya, Pak. Saya mau tanya, Pak, ini logika manusia kita. Sebelum saya tutup, saya sering kali menyindir, Pak, sering kali. Tapi mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari orang-orang atau dari pribadi kita yang pengen mengkorupsi apapun. Saya sering bertanya begini, kok orang-orang korupsi itu, koruptor itu nggak takut ya sama duit haram? Ternyata, Pak, logikanya mereka tidak pernah takut dengan uang haram. Mereka itu cuma takut sama daging babi, Pak. Daging babi sampai kapanpun kita kasih kepada mereka itu tetap haram, Pak. Tapi kalau
uang miliaran hasil sogokan itu jadi halal. Bisa gitu ternyata ya. Memanipulasi ternyata duit. Tapi babi itu nggak ada manipulasinya, jelas haram ya, udah haram. Ini makan nih, nggak itu haram. Dan ternyata mereka tahu hukumnya. Tapi pada saat mereka disuguhin, 5M, haram nggak ya? Haram nggak ya? Oke, misalkan duitnya halal, tapi caranya mendapatkannya haram. Kemudian punten dibeliin sama ayam, dibeliin beras, dimakan, dan mereka nggak berpikir, lah itu juga haram loh itu. Itu yang terkadang Pak, logika kita butuh berhadapan dengan duit. Tapi ketika tidak berhadapan dengan duit, maka logika kita ini akan lurus, akan jernih. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan kita dilindungi dari barang-barang haram. Mudah-mudahan anak cucu kita itu menjadi generasi yang benar-benar jujur. Kita enggak kekurangan orang pintar, Pak. Kita cuma kurang orang jujur. Betul enggak, Pak? Banyak orang pintar, Pak. Banyak. Yang kurang itu orang jujurnya aja. Tapi kalau sudah berhadapan dengan duit, susah kita bukan orang jujur, Pak. Nah, terakhir Pak, saya pengen pesan begini. Kalau kita pengen tahu karakter saudara kandung kita, tunggu pada saat orang tua kita meninggal, baru pada saat itu ketahuan tuh karakternya. Pada saat pembagian warisan itu ketahuan tuh karakternya, taringnya bagaimana. Kalau kita pengen tahu karakter saudara kita, teman kita, sahabat kita, lihat pada saat posisi kita dalam keadaan di bawah, baru kita akan sadar siapa teman-teman kita sebenarnya, siapa sahabat-sahabat kita. Ini dicontohkan oleh Sayyidina Ali pada saat ada sahabat itu berkomentar kepada Sayyidina Ali. Apa kata sahabat? Ya Ali, teman-teman kamu ternyata banyak gitu. Oh enggak, kata Sayyidina Ali, kalau kamu pengen melihat sahabat saya, tunggu pada saat saya terprosok, tunggu pada saat saya berada di bawah. Maka pada saat itu akan ada beberapa orang saja yang datang kepada saya. Tapi selama saya masih memegang kendali sebagai khalifah, atau saya punya duit, saya punya jabatan, saya punya harta, ya mereka akan datang sendiri kepada saya. Karena saya punya gula. Ya bagaimana gula? Ya gula didatangi semua. Tapi kalau saya nggak ada gula, maka saya tidak akan didatangi. Nah itu hukum sosial di antara kita, yang sering terjadi. Nah selama Anda bukan siapa-siapa, maka Anda tidak akan pernah dilirik oleh siapa-siapa. Tapi pada saat Anda menjadi siapa-siapa, maka siapapun akan mengaku saudara kepada Anda. Itu hukum manusia, hukum sosial kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita ini sendirian. Tetap bergerak untuk maju, terutama ini untuk agama kita, terutama ini untuk masa depan kita, untuk akhirat kita. Jangan menjadi orang bodoh yang ternyata celaka, jangan juga menjadi orang alim yang tidak bermanfaat ilmunya, yang jauh lebih celaka. Itu kira-kira wasiat dari saya pribadi untuk saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah. Barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo. Ya, yang mau nanya silakan. Kusut nih. Cukup ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbi. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.